dikenyangkan oleh Tuhan, mereka semua akan dipuaskan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyapa dahulu bagi yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat ini, angkat tangan aja di tempatnya, nanti boleh kenalan. Yang belum kenal, silakan. Angkat tangan, wah ada satu sister di sini. Welcome Ibu Desi, Stefan, udah lama nggak ketemu. Dulu sama-sama Ibu Desi melayani di PDO Sumberban, ya masih terus jalan Bu. Percayalah, makin banyak yang cinta Tuhan, makin banyak yang bertobat dari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, terus doakan bahwa kita ini harus jadi berkat dimanapun kita berada. Ya, jangan pernah terlepas, selalu terhubung dengan umat Tuhan, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, karena kita adalah tubuh Kristus. Amin. Nah, kalau minggu lalu saya bagikan tentang apa? Masih ingat? Generasi yang apa? Generasi yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya, kita harus jadi generasi yang terus jaga kehausan dan kelaparan kita hanya untuk Tuhan. Bukan untuk dunia. Bukan untuk hal-hal yang ditawarkan dunia. Dunia bisa tawarkan apa saja, kekayaan, kejayaan, ya, kemewahan, kemegahan. Tapi ingat, cuma Tuhan yang bisa menawarkan sesuatu yang kekal. Yang lain itu cuma sementara. Amin. Nah, hari ini saya mau bagikan, karena ini di bulan yang ke-9, di minggu yang pertama, saya mau membawa kita semua untuk mengerti bahwa September itu September. Semua 4 bulan terakhir itu ada ber, betul nggak? September kat, Oktober runtung, November hasil, Desember bersama kita kumpul Natalan. Amin. Ada amin. Saya renungkan itu dan saya percaya 4 bulan terakhir sebelum mengakhiri 2025, kita yang lemah kembali disemangati Tuhan. Kita yang mengalami masa-masa sulit, kita percaya 2026 ada tahun yang lebih baik. Ya. Dan mari kita belajar tentang bagaimana terhubung dengan Kristus dan tubuhnya. Siapa yang percaya bahwa kita ini setelah ditebus oleh Tuhan, Tuhan rindu, Bapa rindu kita terhubung terus dengan Kristus. Tapi nggak cukup sampai di situ, kita juga harus terhubung dengan tubuhnya. Dia adalah kepala gereja, dan gerejanya adalah tubuhnya. Ya, nanti kita akan belajar betapa pentingnya kita terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, baik secara lokal maupun secara global. Ya. Nah, kita lihat di kitab Roma 12 ayat 5. Kalau di dalam terjemahan God Word itu seperti ini terjemahannya. Kita baca sama-sama, yang bisa bahasa Inggris, yang nggak bisa bahasa Inggris, ecak-ecak ngomong baik. Ya. 2, 3. Even though we are many individuals, Christ make us one body and individuals who are connected to each other. Ada kata connected. Amin. Kalau terjemahan bebasnya, saya terjemahkan seperti ini. Sekalipun kita banyak orang, di dalam Kristus kita menjadi satu tubuh. Dan pribadi-pribadi yang saling terhubung satu dengan lain. Satu sama lain. Tadi lagu tadi, ku terhubung denganmu. Bohong kalau kita ngomong kita terhubung sama Tuhan, tapi kita nggak pernah terhubung dengan saudara-saudara seiman kita. Itu namanya kamu mengisolasi diri. Nanti saya kasih jelas, kenapa kalau orang isolasi diri,
bahaya terjadi dalam hidupnya. Ya. Dari sejak di Taman Eden, walaupun Tuhan menciptakan lingkungan yang sempurna. Saya mau tanya sama saudara, lingkungan yang diciptakan Tuhan di Taman Eden itu sempurna nggak? Taman Eden loh, taman sorga. Sempurna nggak? Environment-nya sempurna nggak? Lingkungannya sempurna nggak? Di mana manusia bisa connect sama Tuhan. Kapan? Setiap saat. Tapi luar biasanya Tuhan itu mikirin kita juga. Kalau kita berpikir tentang kebaikan Tuhan, Tuhan pasti mikirin kita. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan juga pasti mikirin kita. Bayangkan, Adam tinggal di lingkungan yang sempurna bagi manusia pertama yang diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Namun dia melihat, saudara baca, kita lihat ya, Kejadian 2 ayat 18, dikatakan Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bilang sama yang jomblo-jomblo, tidaklah baik kau sendirian. Kalau nggak disuruh Tuhan, nggak baik itu. Nggak baik. Apa ini kita ngarang-ngarang ini? Saudara yang sudah kerja, ya Adam ini kerja loh di Taman Eden. Betul nggak? Tuhan pikirin dia. Tidaklah baik sendirian. Kecuali kau memang dapat panggilan khusus seperti Rasul Paulus. Tidaklah baik sendirian. Seorang diri saja. Makanya Tuhan ciptakan penolong baginya. Awalnya Tuhan belum ciptakan Hawa. Tuhan ciptakan hewan, ya kan? Disuruh kasih nama, tapi nggak ada yang sepadan. Bayangin lingkungan yang begitu sempurna, berhubungan dengan Tuhan, tapi Tuhan tahu manusia itu nggak baik seorang diri. Makanya kalau saudara baca ayat lanjutannya, makanya setelah Adam bekerja keras, dia capek, dia lelah, dia tidur, Tuhan ambil tulang rusuknya untuk dijadikan seorang penolong yang sepadan, namanya Hawa. Ya. Setiap hubungan yang tidak berasal dari inisiatif Tuhan pasti rusak ujungnya. Manusia diberikan Hawa, ya manusia pertama, itu inisiatifnya siapa? Tuhan. Makanya kalau yang belum menikah, saudara mencari pasangan hidup, libatkan Tuhan di dalamnya. Jangan pernah coba-coba cari sendiri. Kau nggak dapat tulang rusuk, tulang rusak kau dapat. Bedanya sedikit, rusuk, rusak. Halo? Libatkan Tuhan. Bayangkan di dalam lingkungan yang begitu sempurna, ya, Tuhan pikirkan bagaimana Adam ini, ya, nggak baik dia sendiri. Artinya apa? Manusia itu nggak cuma bisa terhubung sama Tuhan, Tuhan mau juga kita terhubung dengan sesama. Makanya diciptakan Hawa yang sepadan. Amin. Sepadan dengan dia. Ya. Artinya manusia tidak dapat hidup sendirian. Dia harus terhubung atau connected satu dengan lainnya. Tadi ayat tadi kita kan baca. Roma 12 ayat 5 tadi. Betul?
Kita banyak tubuh, banyak bagian, tapi harus connected satu dengan yang lain. Nggak bisa terpisah. Ya. Dunia sekarang ini kan koneksinya kan, dunia kan ciptakan koneksi yang palsu. Bukan koneksi yang sungguh-sungguh. Makanya melalui HP, internet, media sosial, kita bisa punya banyak teman. Ribuan. Tapi maya. Enggak real. Temanmu yang real itu yang kelihatan ini loh. Connected ini nih yang betul-betul sama-sama kita. Bukan yang enggak kelihatan. Yang cuma dilihat wajahnya dari media sosial. Bukan. Sebanyak apapun itu. Makanya kalau ada orang yang nyinyir di medsos saya. Nyinyir nih. Dia bilang medsos saya ini cuma untuk guyonan. Kalau mau serius ketemu sama saya ceritakan kisah para rasul. Kalau memang mau ketemu, saya ceritain kisah para rasul. Kalau di media sosial saya anggap guyon aja itu. Mau orang yang ngata-ngatain kita, mau dia ngancem-ngancem kita. Kita mau hubungan tuh yang real. Amin. Bilang sama sebelahmu, kalaupun di medsosku aku punya 7.000 teman, kaulah temanku yang sebenarnya. Adam ditemenin ribuan binatang enggak? Tapi siapa teman yang paling sepadan? Cuman Hawa. Enggak dibilang gajah itu temannya. Enggak dibilang gorila itu temannya. Yang sepadan tuh Hawa. Manusia dengan manusia. Halo. Saudara percaya di dalam Kristus kita punya environment yang sempurna? Punya lingkungan yang baik? Punya lingkungan yang dikuduskan? Tapi ingat, kita bukan hanya terhubung dengan Tuhan. Tuhan mau kita terhubung satu dengan yang lain. Amin. Jadi jangan menutup diri. Jangan menganggap kita lebih dari orang lain. Setiap kita membutuhkan someone, seseorang, untuk berdiri bersama-sama. Mengenapi amanat agung Tuhan, mengenapi rencana Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya, dunia sekarang kan terkoneksi lewat HP, internet, media sosial, ya. Tapi lihat, banyak orang walaupun dia punya teman banyak di medsos, tanya orangnya, tanya pribadi, benar nggak dia puas dengan hubungan itu? Kebanyakan mereka adalah orang-orang kesepian. Orang-orang yang nggak punya real friends. Tapi banyak orang ditipu hanya dengan validasi, cap jempol, meme yang ketawa, WK di medsosnya. Itu nggak real, saudara. Tertawa yang sesungguhnya ketika kau tertawa bersama-sama dengan orang yang bersuka cita. Meme nangis adalah ketika kau berduka cita bersama dengan orang yang berduka cita. Amin. Walaupun kita punya lingkungan yang sempurna, kita punya hubungan yang sempurna dengan Tuhan, kita tetap butuh orang lain. Karena hubungan kita bukan hanya vertikal, tapi juga horizontal. Itulah salib. Kau mau pikul salib, kau harus punya hubungan dengan banyak orang. Supaya teruji karaktermu, teruji imanmu, teruji hatimu kuat apa enggak. Banyak orang yang kelihatannya kuat, rohani luarnya, tapi dalamnya rapuh. Ketika tantangan datang, ketika ujian datang, ketika teguran datang, ketika nasihat datang, ketika masalah datang, menghilang orang. Nggak benar-benar kuat.
Saya mau kasih tahu, kalau kita terhubung sama Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hubungan-hubungan kita satu dengan yang lain, kita harus ingat, kasih Tuhanlah yang mengikat kita satu dengan yang lain. Bukan jabatan, bukan uang, bukan kebaikan ataupun hal-hal yang baik yang ditaburkan dalam hidup kita kepada orang atau orang kepada kita. Karena kita tahu kalaupun kita baik sama orang atau orang baik sama kita, semua karena Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena orang itu baik. Tidak ada yang baik kata Tuhan di dunia ini, kecuali Allah. Amin. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita dimampukan untuk berbuat baik. Bukan karena diri kita baik, bukan. Pada hakikatnya manusia ini berpikirannya jahat, saudaraku. Kalau nggak menguntungkan dia, lari dia. Ya, apapun itu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan jelas sekali menegaskan, keterhubungan sejati bukan sekadar hubungan digital, melainkan keterhubungan rohani dengan Kristus dan juga dengan tubuhnya. Harus ada hubungan. Connected-nya itu personal. Baik secara jasmani maupun rohani. Ya. Nah, Yesus dan Paulus itu memakai 4 metafora untuk menggambarkan makna keterhubungan rohani. Yang pertama, keterhubungan seperti bangunan Allah. Efesus 2 ayat 20 dan 22 sampai 22 katakan ini. Tolong ayatnya ditampilkan, terhubung seperti bangunan Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jemaat itu adalah bangunan rohani yang dibangun bersama. Nggak bisa bangunnya sendiri-sendiri, bersama. Lalu Kristus adalah batu penjuru dibilang. Artinya apa? Sumber stabilitas dan arah hidup. Sumber kekuatan bangunan atau jemaat Kristus ini, sumbernya supaya dia kuat itu Kristus. Dan arah mana kita mau berjalan bersama-sama, dialah arahnya. Bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Tanpa keterhubungan itu seperti batu bata yang lepas. Saudara tahu nggak di balik dinding ini ada batu bata yang saling direkatkan. Saudara tahu nggak di tiang itu ada semen, ada apa, besi, betul? Ada batu, betul? Direkatkan satu dengan yang lain. Makanya dia kokoh. Betul tidak? Ini kan nggak kelihatan karena sudah ditutupin. Sudah diplester. Coba. Kalau ini dibuka lagi plesternya. Dilepasin satu-satu batunya setiap hari. Lama-lama akan terjadi apa sama gedung ini? Roboh. Pasti roboh. Dilepasin satu, didiemin, dibiarin gitu. Ada gunanya dia? Nggak ada. Nggak lama dia akan hancur sendiri. Makanya betul, kalau dikatakan kasih itu mengikat, menyatukan dan menyempurnakan hubungan kita, pekerjaan kita di dalam Kristus. Bukan kepentingan. Kasih yang harusnya mengikat. Bukan kepiawaian kita memimpin, tapi kasih yang mengikat. Bukan kepintaran kita ngomong, tapi kasih yang mengikat. Banyak pemimpin yang kelihatannya pintar ngomong, tapi justru meruntuhkan pekerjaan Tuhan. Ada orang yang sangat sederhana, bicaranya sederhana, tapi dia mengikat
satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dikatakan dengan kasih. Nggak ada kepentingan, cuman kepentingan Tuhan. Dia tarik orang untuk datang kepada Kristus. Bukan kepada dirinya. Datang kepada Kristus. John Stott mengatakan ini, gereja tanpa Kristus hanyalah organisasi manusia. Tapi dengan Kristus dia akan jadi bait Allah yang hidup. Amin. Makanya libatkan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai satu jemaat. Supaya apa? Kita jadi bait Allah yang hidup. Kita nggak akan kering, nggak akan jadi orang-orang yang mencari keinginannya sendiri. Karena kita tahu bangun jemaat ini untuk kepentingan bersama, yaitu memuliakan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ya. Jadi pastikan, aplikasinya pastikan hidup kita berdasarkan pada Kristus dan firman-Nya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berdaulat atas hidup kita. Bukan ambisi pribadi. Amin. Bukan ambisi pribadi. Maaf ngomong. Sejak saya terlibat di dalam organisasi, banyak organisasi, saya melihat ada orang-orang yang awalnya tulus melayani, tulus mengikuti hal-hal yang dari Tuhan. Tapi ketika ambisi pribadi mulai muncul, ketika keinginan, cinta akan jabatan, uang, runtuh semua yang dibangunnya. Runtuh. Ingat ya, kita harus bangun super team. Ya. Tinggal satu yang super yang masih bertahan sampai hari ini, super me. Superman is dead. Kita harus bangun super team. Yang kuat tanggung yang lemah belajar dari yang kuat. Belajar untuk menjadi kuat. Amin. Supaya pada saatnya Tuhan akan memakai dia membantu yang lemah. Amin. Begitu siklusnya di dalam Tuhan. Ya. Jadi pastikan, ya, jangan sampai kita seperti batu bata yang dikeluarkan dari tembok dan ujung-ujungnya lapuk, nggak berguna, suatu saat dipecahkan oleh orang. Amin. Tetaplah stick kita bangun hubungan. Kalaupun ada gesekan, ingat besi tajamkan besi, manusia tajamkan sesama. Belajar terus. Kalaupun kita tersakiti, kita berani berkata sama Tuhan, Tuhan, aku bersyukur untuk pelajaran hidup ini. Karena aku tahu, goresan di hatiku tidak sebanyak goresan di tubuhmu. Dia berdarah-darah loh untuk kita. Siapa kita gitu loh. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, terhubung seperti apa? Tubuh Kristus. Roma 12 ayat 4 dan 5 mengatakan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Berarti kita punya fungsi untuk mengikat orang lain supaya bertumbuh bersama-sama menjadi lebih kuat. Lalu Efesus 4 ayat 25-nya katakan gini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama
anggota. Seorang hamba Tuhan, Karl Barth, mengatakan ini, iman sejati tidak pernah berdiri sendiri, tapi selalu dalam tubuh Kristus. Dengar baik-baik. Iman sejati tidak pernah berdiri sendiri. Harus di dalam tubuh Kristus. Kadang kita ini sulit membedakan antara iman dengan ambisi. Tapi kalau iman sejati, dia akan selalu terhubung untuk kepentingan tubuh Kristus. Bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi Bapak Ibu, saya nasihatkan kita semua sebagai jemaat Tuhan, jangan hidup menyendiri rohani. Kita butuh jemaat, kita butuh persekutuan satu dengan yang lainnya. Saya mau tanya sama saudara, jari yang terpotong bisa nggak bertahan hidup? Nggak percaya? Mau coba? Potonglah jari saudara. Taruhlah, pisahkan. Pisahkan dari tubuh kita. Orang lihat masih jari enggak itu? Masih bisa hidup enggak? Bisa. Berapa lama? Saya kasih tahu, enggak lama. Enggak lama. Enggak bakal lama. Mau buktikan? Silakan buktikan. Pasti segera mati dia jaringannya. Hanya jari ataupun bagian tubuh kita melekat kepada tubuh, dia baru punya sumber kehidupannya. Jadi jangan coba main-main gereja-gerejaan. Kita ini tubuh Kristus. Saudara merasa bisa sendiri, lihat nanti hidup saudara. Nggak ada Lone Ranger, itu film koboi buatan Hollywood. Jagoan sendiri, Rambo, nggak ada Rambo-Ramboan lagi. Hidup kita ini harus terhubung satu dengan yang lain. Nggak ada jagoan rohani. Siapa sebut hamba Tuhan yang jagoan sendiri sekarang? Jatuh satu-satu. Even though yang katanya sangat diurapin Roh Kudus, orang dekat dia aja mental, jatuh dalam dosa. Nggak ada yang kebal sama dosa. Bilang sama sebelah, nggak ada yang kebal dosa. Hanya bagian tubuh yang melekat kepada tubuh Kristus, dia akan dapat sumber kekuatan dari Tuhan, karena kepalanya Kristus, betul? Disitulah dia bisa bersama-sama melawan kuasa yang jahat. Domba, kita ini disebut apa? Domba. Domba. Jangan sok-sokan kita merasa kita kuat. Kita ini cuma domba. Domba itu bodoh. Domba itu gampang tersesat. Domba tanpa gembala pasti tersesat jauh. Dan kalau dia tersesat jauh, itu serigala akan bersukacita untuk merekam dia. Tinggal tunggu waktunya aja. Mungkin serigalanya masih nyamar jadi domba. Deketin kau dulu, digemukin dulu, suatu saat kau diterkamnya. Jadi jangan main-main. Hidup ini sebentar, kawan. Halo? Hidup ini cuma sebentar. Bilang sama sebelahmu, hidup ini cuma sebentar. Apa yang nak kita andalkan? Sebentar hidup ini. Alkitab katakan cuma seperti uap, lalu lenyap. Apa yang mau kita tinggalkan? Warisan apa yang mau kita tinggalkan? Ya. Jadi ingat ya,
Kalau kita sebagai tubuh Kristus, bagian tubuh Kristus, tidak bisa terpisah. Kita harus melekat kepada tubuh Kristus. Bohong kalau kita ngomong, oh aku masih punya hubungan sama Tuhan, tapi kau mengisolasi diri dari saudara-saudara seimanmu. Bohong. Kau membohongi dirimu sendiri. Lalu apalagi? Apalagi analoginya? Apalagi yang dipakai metafora? Terhubung seperti ranting dan pokok anggur. Tadi kan Josephine ajak kita lagu pertama pujian apa? Yesus pokok kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yohanes 15 ayat 4 katakan apa? Mana ayatnya? Tolong. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Lihat, orang yang sendirian, orang yang merasa hebat sendirian, gak bakal berbuah. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau tidak tinggal di dalam aku, artinya apa? Kita tidak tinggal di dalam tubuh Kristus. Apa representasinya Yesus di dunia ini? Gerejanya, tubuhnya. Dia kan kepala. Nunggu waktunya nanti dia datang untuk menyempurnakan tubuh Kristus. Betul? Nggak bisa kita ngomong rohani-rohani tanpa kita punya hubungan satu dengan yang lain. Omong kosong itu. Ya. Saya pergi kemanapun, saya tahu ada keluarga rohani saya di sana. Pertama kali yang saya lakukan, saya hubungin saudara saya, Gembala City Blessing yang ada di kota itu. Pastor, saya lagi di sini nih, bisa ketemu nggak? Kalau dia bilang lagi sibuk, oke. Nanti ya, atur aja waktunya, kapan punya waktu. Saya senang waktu Pak Parlin pergi ke mana? Cirebon. Langsung kontak Pastor Tencen. Ya, bisa sama-sama, ibadah sama-sama. Dapat berkat nggak? Sama saya. Pastor, seperti gereja kita mula-mula waktu di Mr. Bakso. Situasinya sama persis. Ya, persembahannya masih ditulis di warta, walaupun nggak seberapa, tapi mereka beriman hal-hal yang besar. Kita yang sudah punya tabungan sekian banyak, Pastor, rasanya kalah sukacitanya dengan mereka yang cuma punya duit berapa juta, tapi punya mimpi yang besar untuk tempat ibadah. Mereka bersemangat. Bukankah kita dulu juga seperti itu? Jangan sampai perkara-perkara yang dulu kita anggap luar biasa, kita imani, sekarang jadi biasa. Biasa itu pastor. Itu terus yang diingetinnya. Kalau ada masalah, doa, baca firman, jangkau jiwa. Saya mau ngajarin apa? Ajari cara-cara ajaib para motivator itu. Kalau kau mikir ke jiwa orang lain, tak beritakan kabar baik walaupun kau banyak masalah, Tuhan pasti pikirkan hidupmu. Tuhan pasti kasih jalan keluar untuk masalah. Karena kau nggak pusing, seorang tentara tidak memusingkan kehidupannya sendiri. Dia tetap strict dengan komandonya. Makanya saya heran orang, kok gak selesai-selesai ya pastor masalah saya ini. Pertanyaannya, kau masih terus nggak lakukan apa yang Tuhan suruhkan? Setia nggak? Tekun nggak? Masa sih burung aja dipelihara Tuhan, kok nggak dipelihara Tuhan? Buktinya kok banyak masalah tambah gemuk badanmu.
Ya nggak Pine ya? Dulu kan Pine agak kurus. Sekarang dia diberkati Tuhan. Entar lagi jadi dokter. Amin. Jadi berkat kemanapun kita pergi. Tetap setia sama Tuhan. Amin. Percayalah. Dimanapun kita berada. Jadi berkat. Ya. Saya kemarin waktu Sandi, di rumah Sandi, saya lihat Sandi. Dulu bawaannya. Atau orang Palembang itu cak wong teleng. Sekarang dia suka cita sekali. Wah, bentar lagi dapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Suka cita sekali. Amin. Tiba-tiba saya baru tahu, opungnya si Sandi itu, neneknya itu Boruta Barat. Bapaknya manggil saya tulang. Nah, kok jadi tulang saya? Oh, yang datang hula-hula ini. Gini semua mereka mundur-mundur. Kalau ngasih hormat sambil mundur-mundur, sudah. Ya nggak apa-apa ini. Hormat sekali. Aduh, nggak enak saya kadang-kadang kalau dihubung-hubungkan dengan adat istiadat itu. Biarlah adat kita cuman adat kerajaan sorga. Betul nggak ya? Saya bersyukur aja. Satu persatu Tuhan perlihatkan kebaikan demi kebaikan. Walaupun pasti ada hal yang tidak enak, tapi ketika melihat bagian tubuh Kristus yang lain bertumbuh, menjadi bersemangat, menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi penghiburan yang besar bagi kita. Amin. Masalah nggak akan berhenti sampai kita mati. Amin. Setelah kita mati, masalahnya orang lain nguburin kita. Amin. Ya, terhubung seperti ranting, ya. Ranting hanya bisa berbuah jika dia melekat pada pokoknya. Kalau dia terlepas, dia kering, dia mati, dia dibuang. Santo Agustinus mengatakan manusia tanpa Kristus hanyalah seperti ranting kering dan mati. Jadi aplikasi kita sebagai umat Tuhan, kita harus punya hubungan pribadi dengan Kristus. Ku terhubung denganmu. Dengan apa? Doa, firman, ketaatan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Doa, firman Tuhan, ketaatan itu lebih penting daripada sekadar aktivitas rohani kita. Orang yang berdoa dengan orang yang punya kehidupan doa itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang kelihatannya kayaknya dia berdoa, tapi sebenarnya dia nggak punya kehidupan doa. Buktinya apa? Ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan dia, menghilang dari peredaran. Maaf ngomong, sorry to say. Tapi kalau orang yang punya kehidupan doa, masalah sebesar apapun, dia akan tetap setia karena itu panggilan Tuhan. Ngomong kosong kita ngomong kita berdoa, tapi kita nggak mau bersama-sama dalam korporat berdoa. Ya, kita memang harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi Tuhan juga ajarkan jemaat mula-mula tiap-tiap hari mereka berdoa bersama. Gereja hanya bisa bertahan dan bertumbuh, berbuah ketika ada doa, ada firman, ada ketaatan untuk pergi. Masalah akan selalu ada. Nggak usah dicari masalah. Pak Aming, nggak usah cari masalah, Pak. Datang dewe. Nggak usah diundang. Nyelonong boy dia.
Tanpa kita undang pun dia datang bertubi-tubi. Nggak usah diundang. Tambah diundang, Mbak, tambah jadi. Makanya jaga mulut kita. Amin. Yang saya mau kasih ilustrasi, kenapa kita harus terhubung sama Tuhan. Siapa yang punya HP paling canggih di sini? Yang akunya paling canggih? iPhone 16? Ada yang punya? iPhone ya, bukan iPhone. iPhone itu panggilan saya untuk Epin. iPhone. Atau apa yang paling canggih? Secanggih-canggihnya HP, kalau nggak di-charge, mati tulah. Bilang sama sebelah, sehebat-hebatnya kau, kalau kau nggak terhubung sama Tuhan, mati tulah. Mati. Kau bisa ketawa, kau bisa aktivitas, kau bisa kerja, kau bisa kuliah, tapi sebenarnya rohmu mati. Amin. Secanggih apapun otak kita, kalau nggak di-charge sama Tuhan, mati. Beruntung ya, kalau tiap pagi Tuhan undang kita untuk di-charge. Sini nak, aku beri kekuatan. Sini nak, aku kasih hikmat. Sini nak, masalahmu serahkan, aku ganti dengan sukacita. Amin. Ini enggak merasa canggih, merasa hebat. Katong Palembang tuh, jingok baik sebentar lagi. Jingok lah. Ya. Jangan kaget lah jadi barang rongsokan baru datang. Saya sudah banyak buktikan. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih dikasih kesempatan sama Tuhan, pakailah hidup kita untuk hal-hal yang mulia. Jangan untuk diri kita sendiri. Terlalu singkat hidup ini. Saya renungkan kemarin 25 tahun sudah ngerintis jemaat. Itu saya rasa kalau dihitung dengan sebelum saya menikah sama Ibu Irma udah lebih. Terlalu singkat. Kalau ada orang ngomong, "Nggak terasa pastor." Siapa ngomong nggak terasa? Pala kau nggak terasa. Tangan nih kau ngomong nggak terasa, nggak terasa. Jangan main-main dengan aku. Nangis darah, air mata, perjuangan. Pergi ke Indralaya pernah ditabrak orang, bus kami tuh mau terbalik itu. Saking marahnya saya sama supir truk itu, saya tarik dia dari luar, dari tempat drivernya itu. Saya bawa dia ke polsek itu. Kawannya memakai besi. Pukul, kalau udah kena kau yang mati. Saya bilang itu sama dia. Karena kami hampir mati semua. Ditabraknya. Tanya Ibu Irma. Saya cerita sama dia sambil nangis. Karena Yobel waktu itu baru umur 6 bulan. Waktu ditabrak itu pikiran saya mati, anak saya gimana. Itu dalam saya lagi jangkau jiwa. Di Indralaya. Zaman-zaman Erna masih kuliah. Nggak pernah saya lupa. Jiwa pendekarnya masih ada waktu itu. Tapi hari ini, kalaupun ditabrak orang dan saya harus mati dalam pemberitaan Injil, bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan itu kan perjalanan iman. Tidak bisa langsung dapat gitu aja kita. Diproses, sampai kita merendahkan hati kita. Dan kita tahu hidup kita itu hanya di tangan Tuhan. Gak banyak orang tahu cerita saya ini. Cuma Ibu Irma yang tahu. Jadi kalau ada orang ngomong, gak terasa ya pastor,
Pala kau ya, tidak terasa. Tanya Ibu Ai, Bu Ai, hidup sama Pak Aming, besarin anak-anak. Kalau ada orang ngomong tidak terasa ya, lah berapa puluh Pak tahun? Hampir 30. 30 tahun, tidak terasa ya. Wah, kalau tidak marah dia, apa dia yang ngurusi bapak satu itu? Ini guyon-guyonan saya, tapi ini real. Kita nggak mau sesuatu yang fake, amin. Ini real. Amin. Real kita hidup. Jadi iman kita tidak akan pernah disempurnakan kalau kita nggak ngalamin masa-masa sulit. Masa-masa ditekan, masa-masa kita ngalamin sepertinya ditinggalkan, sepertinya difitnah sama orang, kita dikecilkan, disepelekan, ya, dipandang sebelah mata. Saya justru kasihan sama orang yang pandang sebelah mata. Apalah dia matanya sebelah baik. Ya enggak Pak Krisna nih? Pernah kan dipandang sebelah mata ya? Tapi kita justru kasihan sama orang itu. Kasihan, ngapa jengok kita sebelah mata? Ya, kayak Jaja Miharja aja. Apaan tuh? Ya. Ingat ya, HP secanggih apapun, nggak di-charge, mati tulah. Jadi jangan pernah nganggap diri kita hebat, kuat sendirian. Kita butuh Tuhan, kita butuh saudara seiman. Yang terakhir, terhubung seperti keluarga Allah. 1 Timotius 3 ayat 15 katakan gini, jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang, penopang dan dasar kebenaran. Jadi apa? Jemaat adalah dari Allah yang hidup dan tiang penopang dan dasar kebenaran. Makanya Yesus bilang sama murid-muridnya, ya, kebenaran itu, hikmat itu ada di antara kamu. Kalau Petrus sendiri punya kebenaran, cara berpikir dia sendiri yang dipaksakan, maka akan terjadi perpecahan di antara mereka. Betul nggak? Makanya ada Petrus, ada Yohanes, ada Thomas, semua bisa kasih pandangannya. Dan waktu sama-sama cari Tuhan, disitulah hikmat Tuhan dinyatakan. Kita semua punya cara berpikir. Tapi waktu kita sama-sama cari solusi, sama-sama cari Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Yang mana yang harus kita ambil? Jalan mana? Betul nggak? Bahkan Rasul Paulus dengan Rasul Petrus pun pernah bersih tegang gara-gara pandangan teologi. Betul nggak? Apolos dan Paulus, betul nggak? Sama Barnabas, betul nggak? Ada pandangan-pandangan yang nggak sinkron satu dengan yang lain. Tapi di dalam kedewasaan perjalanan hidup, mereka menyadari mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Jadi jangan pernah menganggap pandangan kita yang paling benar. Ya, ada pandangan orang yang mungkin dia dapat pewahyuan dari Tuhan dengan sudut yang berbeda. Ya. Jemaat atau gereja adalah rumah tangga Allah. Katakan rumah tangga Allah. Ya. Anggota keluarga harus saling menerima dan saling mengasihi. Terpisah dari keluarga, kita akan tersisih dan kesepian. Siapa dulu kecil, kalau dimarahin bapak sama mamanya, ayo aku pergi bayar rumahnya. Gak lama aku di rumahnya. Pas agak lama dikit lapar. Terpikir di rumah mami ya. Oh mami aku masakannya enak-enak. Aku di sini kedinginan. Gak lama biasanya, sehari beda sampai. Langsung pulang. Karena apa? Karena lepas dari keluarga, kita tersisih dan kesepian. Cerita anak yang hilang bukankah seperti itu? Walaupun dia banyak hartanya awalnya. Halo? Dia bisa hidup foya-foya, senang-senang. Tapi waktu dia kehilangan segala-galanya, yang dia ingat keluarganya, bapaknya. Amin. Di rumah bapakku
Nah kan makanan kan yang diingatnya. Bener ya Mami ya? Apalagi anak lanang. Oh, anak balik tuh pasti diingat, oh mama aku masak apa nih. Ya enggak? Pak Barlin ya? Waktu kita pulang sekolah dulu. Oh, udah kebayang masak apa mam. Dulu kan bayanginnya kan bayangin dewek. Kalau sekarang kan gampang anak-anak kan pakai HP, mama masak apa di rumah. Tidak bayangkan lagi dia tahu apa yang di rumah. Oh kita bayangin dulu Pak Krisnan. Mama aku masak apa ya? Kalau tempe terus tiap hari, darah tinggi, kalah dari makan daging. Benar nggak? Makan tempe tiap hari darah tinggi. Marah lah pasti tiap hari makan tempe. Kadang-kadang ada dagingnya, ayamnya, betul nggak? Tes lah orang di penjara. Yang satu kasih daging, yang satu kasih tempe terus tiap hari. Mana yang sel yang paling cepat ngamuk? Ternyata tempe menaikkan darah tinggi. Ini guyonan saya, tapi itu benar. Kan terus-terusan tempe. Mentang-mentang kita suka tempe, tempe terus ya kan. Dulu ada orang Batak pacaran sama orang Jawa kan. Tiap datang ke rumahnya ngapel, pisang. Pertama seneng kan, pisang goreng. Minggu depan, pisang rebus. Minggu ke depannya lagi, pisang molen. Ngomonglah dia sama cewek. Oi dek, macam mana kau ini? Coba ambilkan dulu gunting yang gede. Kenapa mas? Jangan marah mas. Dia bilang, kau tiap minggu aku ngapel kau kasih pisang. Pisang terus. Ya, tapi jangan marah mas. Udah. 3 minggu sudah dikasih pisang, kali sudah tumbuh ekorku. Mau kupotong dulu. Bisa ngamuk orang, betul nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa terlepas dari keluarga rohani kita, terlepas dari keluarga kita pasti tersisih dan pasti kesepian. Bonhoeffer mengatakan ini, kehidupan Kristen tidak pernah dijalani sendirian, tapi selalu dalam komunitas nyata. Jadi aplikasinya apa hari-hari ini? Jangan hanya hadir di ibadah, tapi hiduplah dalam kasih dan terlibatlah dalam pelayanan di dalam keluarga Allah. Terlibat. Saling membutuhkan, apa yang bisa saya bantu. Jangankan di gereja lokal aja kita nggak pernah terlibat, gimana mau gereja secara tubuh Kristus yang lebih besar akan melibatkan kita. Akan tahu bahwa kita ini punya fungsi yang bisa menolong mereka. Bagaimana mungkin di lokal aja kamu nggak terlibat? Bagaimana mungkin saya bisa tolong gereja di Lampung, atau gereja di Medan, atau gereja di Batam, atau gereja dimanapun di bawah pengawasan DPW saya, kalau saya sendiri nggak terlibat untuk melayani jemaat ataupun melayani kota saya? Bagaimana mungkin? Saya ingat sekali, hampir 10 tahun yang lalu, waktu fasilitator jaringan nasional katakan, jaringan doa di Lampung akan memisahkan diri untuk jadi jaringan doa regional sendiri bersama dengan Bangka dan Pangkal Pinang. Saya senang dong, orang yang saya mentoring mereka bertumbuh. Mereka ingin bangun jaringannya sendiri lebih besar dan ambil tanggung jawab untuk daerah yang lain. Senang gak kita? Sebagai orang yang mentorin mereka, senang. Saya datang, peresmian mereka jadi jaringan doa regional. Saya gak lupa sama saudara saya, almarhum Pastor Edmond, saya tarik dia ikut. Kenalin ini hamba-hamba Tuhan di kotamu. Sejak saat itu, dia sangat aktif di jaringan doa sekota. Makanya Pastor Marganti, waktu beliau meninggal,
Bingung dia. Ini yang datang banyak banget hamba Tuhan dari mana? Ini dari seluruh kota, pastor. Ini teman-teman kita semua nih di jaringan. Bahkan fasilitator yang lama, Bang Naik, katakan sama saya, pastor, terima kasih untuk mengenalkan seorang sahabat yang baik seperti Pastor Edmond. Sangat menolong kami dalam mengajarkan tentang integritas, pemuritan, dan untuk bangkitkan anak-anak muda. Militan sama Tuhan. Jadi berkat. Jangan mikirin nak besar dewe baik. Walaupun kita kelihatannya kecil di mata orang, dipandang sebelah mata, berkontribusilah untuk kota kita. Tapi kalau bagaimana berkontribusi untuk kota kita, untuk di gereja lokal aja nggak mau terlibat, gimana? Katanya ini keluarga rohani, keluarga kita. Bagaimana kita nggak terlibat? Kalau rumah saya bocor, masa saya suruh keluarga Simatupang, anaknya, bener gentengnya, Huta Barat dong. Walaupun cuma satu laki-laki. Saya yang suruh panjat dia, genteng. Nggak mungkin saya suruh keluarga Siregar ataupun Simatupang ataupun siapa. Betul nggak? Pertama kali yang harus saya pikirkan, orang di dalam keluarga saya harus berfungsi. Ya. Jadi jangan cuma hadir ibadah, tapi hiduplah dalam kasih, terlibatlah dalam pelayanan di komunitas kita, keluarga Allah. Ya. Ribuan teman di medsos, tapi bisa tetap kesepian. Hanya keluarga sejati yang memberikan dukungan nyata satu sama lainnya. Coba kita lihat Filipi. Filipi 2 ayat 1 dan 4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Perhatikan. Kalau di dalam tubuh Kristus, di dalam Kristus ada apa? Ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Perhatikan kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Jangan cuma tertuju pada diri kita sendiri. Ya. Kesimpulan, saya simpulkan di sini. Hidup tanpa keterhubungan sama dengan rapuh, mati, kering, tersisih. Hidup terhubung dengan Kristus dan jemaat, kita pasti kokoh, sehat, berbuah, penuh kasih. Mari terus melekat pada Kristus dan saling menguatkan sebagai keluarga Allah. Saya bayangkan hari-hari ini ya. Dulu saya sama Pastor Edmond tuh kalau lewat di salah satu jalan, kita lihat ada pohon buah mangga. Kalau tiap berbuah tuh bikin ngiler itu. Karena itu mangga apa namanya? Queenie yang besar itu. Apalagi pas kita lihat sudah agak kuning-kuning kan. Apa yang kita lakukan? Pertama kita panggil dulu yang tuan rumah, ada nggak tuan rumahnya? Kalau nggak ada, ya ambillah dewe. Enggak saudara, ambil batu atau kayu kita lempar. Kalau kena jatuh dia kan. Saudaraku, itu jadi cerita yang selalu indah bagi saya. Kadang hidup kita ini dipandang orang indah dari luar. Tapi orang menginginkan hal-hal yang ada pada kita dengan cara yang gak baik.
dia lempar kita, dia coba lukai kita. Tapi biarlah, kalaupun buahnya jatuh, kita terluka, setidaknya orang itu menikmati buah kehidupan kita. Jangan diambil hati. Jangan diambil hati. Setidaknya kita masih memberikan buah untuk orang. Setiap kali saya ingat cerita-cerita sama saudara-saudara seiman saya, kakak-kakak rohani saya anggap kakak. Selalu saja ada kenangan. Itu bukan cerita heboh pelayanan atau apa. Itu cerita biasa dalam keseharian. Tapi maknanya dalam. Punya makna. Dulu kita sebel sama satu sister. Kalau kita ngomong sudah mulai kelewatan, kadang-kadang ngomongnya agak nyerempet-nyerempet. Bertobat lu. Kita paling sebel sama ini orang. Tapi setelah kita semakin dewasa, benar tuh apa yang dibilang dia. Kadangkala kita ini kebablasan ngomong. Dan itu bisa menyakiti hati orang lain. Bersyukurlah ada orang-orang seperti itu. Walaupun kita sekarang menjadi lebih dalam pelayanan mungkin dari dia, tapi tetap kita memberikan rasa hormat sama orang-orang ini. Saya nggak akan pernah lupa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.